Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Ilmi akan menerangkan tentang subbab pada suhu dan kalor, yaitu pemuaian. Oke, langsung saja. Nah, di sini kalian pasti pernah mengamati ya, kalau kabel listrik di depan rumah kalian, kalau siang hari itu dia tampak mengendur, sedangkan pada malam hari dia tampak kencang. Di situ karena apa? Karena adanya pemuaian itu tadi, makanya kita di sini mau belajar bagaimana sih pemuaian itu dan pemuaian itu apa aja gitu ya. Nah, di sini definisi dari pemuaian sendiri yaitu bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor atau karena benda tersebut terdapat pengaruh perubahan suhu. Nah, di sini besarnya pemuaian benda sangat bergantung pada jenis benda, terus ada kenaikan suhu, dan ukuran benda semula. Next. Nah, di sini macam-macam dari pemuaian. Kalau berdasarkan zatnya. Nah, yang pertama ada pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat sendiri ada lagi yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, pemuaian volume. Sekarang kita bahas dulu pemuaian zat padat. Oke. Nah, pemuaian zat padat di sini tadi dibagi 3. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Apa sih itu pemuaian panjang? Nah, pemuaian panjang adalah bertambahnya panjang suatu benda karena dia menerima kalor. Maksudnya di sini contohnya yang paling gampang yaitu kawat kecil yang panjang sekali. Jadi terjadi pada benda yang memiliki ukuran panjang saja. Untuk nilai lebar dan tebal itu sangat kecil sehingga bisa untuk diabaikan. Nah, alat ukur sendiri dari pemuaian panjang adalah Massenburg. Oke. Nah, di sini karena tadi koefisien muai panjang itu dipengaruhi oleh jenis bahan benda, maka di sini Bu Ilmi punya tabel tentang jenis bahan dan koefisien muai panjang yang berbeda-beda, mulai dari aluminium, kuningan, tembaga, intan, kaca, baja, kemudian sampai infar. Nah, ini adalah yang dia bisa memuai secara memanjang. Oke, kemudian untuk selanjutnya yaitu pemuaian luas. Pemuaian luas di sini itu bertambahnya luas suatu benda karena menerima kalor. Nah, kalau pemuaian luas bedanya sama panjang apa? Kalau pemuaian luas di sini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya itu sangat kecil sehingga dapat dianggap tidak ada atau bisa diabaikan. Contohnya di sini yaitu lempeng besi yang lebar sekali tetapi tipis, ya. Oke, next. Yang ketiga dari pemuaian zat padat yaitu pemuaian volume. Pemuaian volume di sini yaitu pertambahan ukuran volume suatu benda karena dia menerima kalor. Nah, ini terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contohnya di sini yaitu seperti kubus, air, dan udara. Nah, pada pemuaian zat padat yang ada panjang, luas, dan volume ini itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu panjang awal. Kalau di muai panjang itu ada panjang awal yaitu L0. Terus dipengaruhi lagi oleh
koefisien muai panjang. Di sini bisa ditulis alfa. Kemudian dipengaruhi lagi dengan besar perubahan suhu. Besar perubahan suhu di sini bisa ditulis dengan delta T. Jadi di sini perubahan panjangnya, rumusnya yaitu alfa dikali L0 dikali delta T, ya. Kemudian di sini ada LT atau panjang akhir, itu juga bisa dihitung dengan panjang awal ditambah penambahan panjang. Oke. Nah, untuk muai luas itu sama saja. Di sini bedanya hanya pada koefisiennya. Kalau koefisien muai panjang tadi sudah diketahui, kalau pada luas, karena luas itu adalah pemuaian panjang yang ditinjau dari dua dimensi, maka di sini ditulis dengan simbol beta. Itu maksudnya beta di sini itu bisa sama saja dengan 2 dikali alfa, ya. Ini rumusnya untuk pemuaian panjang. Sedangkan untuk pemuaian volume juga sama. Cuma bedanya di sini adalah koefisiennya. Kalau volume itu dia ditinjau dari 3 dimensi, panjang, lebar, dan tebalnya tadi, ya. Makanya dia pakai gamma, yaitu 3 dikali alfa. Untuk selanjutnya yaitu pemuaian zat cair. Tadi sudah pemuaian zat padatnya. Pemuaian zat padat itu ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan kalau pemuaian zat cair tidak ada pemuaian panjang dan luas, adanya hanya pemuaian volume. Nah, alat ukur di sini untuk mengetahui atau menyelidiki pemuaian zat cair itu dengan tabung didih. Nah, khusus untuk air, pada kenaikan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volumenya tidak bertambah, akan tetapi dia justru menyusut. Pengecualian ini disebut dengan anomali air. Anomali air di sini maksudnya dia aneh. Kok pada 4 derajat Celcius itu dia malah mempunyai volume terendah? Kenapa? Nah, itulah yang dinamakan anomali air. Sifat-sifat dari anomali air di sini yaitu air memiliki suhu terkecil pada suhu 4 derajat Celcius. Terus kemudian massa jenis air terbesar itu pada 4 derajat Celcius juga. Dan es mencair itu volumenya berkurang. Itulah sifat-sifat dari anomali air. Satu lagi yaitu air membeku itu volumenya bertambah. Nah, ini grafiknya anomali air, yaitu keanehan pada air. Kemudian yang terakhir pemuaian pada zat gas. Nah, pada zat gas ini sama dengan pemuaian pada zat cair. Pada zat gas ini hanya terjadi pemuaian volume. Gas akan menyusut bila suhu diturunkan dan memuai bila suhu dinaikkan. Alat ukur dari pemuaian zat gas yaitu dilatometer. Seperti ini alatnya, dilatometer. Next. Nah, pada zat gas itu selalu berhubungan dengan tekanan, volume, dan suhu. Maka pemuaian gas pada tekanan tetap dapat dirumuskan sebagai berikut. Vt sama dengan V0 dikali 1 plus 1 per 273 delta T. Nah, ini keterangannya. Kemudian untuk pemuaian gas pada volume tetap, itu dapat dirumuskan dengan PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah 1 per 273 dikali delta T. Nah, itulah koefisien muai volume semua gas itu sama, yaitu tadi ini 1 per 273. Oke, cukup sekian dari Bu Ilmi.
materi pemuaian. Semoga dengan penjelasan Bu Ilmi ini kalian menjadi lebih paham apa itu pemuaian, terus pemuaian itu terjadi pada kehidupan sehari-hari, kalian bisa mengamati, kalian bisa belajar. Maka dari itu terima kasih dari Bu Ilmi. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.